Halo horor sekalian, selamat datang di channel saya, Yuhan Yusufila. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah-kisah horor dan juga mistis yang pernah saya alami, dan mungkin kedepannya nanti saya akan menceritakan pula kisah-kisah dari rekan-rekan saya, dan mungkin saya akan mendatangkan beberapa narasumber yang akan menceritakan tentang kisah-kisah horor mereka kepada hororholik sekalian. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan kenapa saya memutuskan untuk menceritakan berbagai kisah yang pernah saya alami, mungkin dari zaman saya masih SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang ini. Saya masih memiliki beberapa kisah-kisah horor dalam kehidupan saya. Dan mungkin beberapa sobat hororholik sekalian penasaran apa sih sebenarnya kisah-kisah horor yang pernah saya alami, dan mungkin saya akan menceritakan pula beberapa kisah-kisah horor yang dialami oleh rekan-rekan saya dan narasumber-narasumber yang akan saya datangkan nanti kepada hororholik sekalian. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa bocoran kenapa saya memberikan kisah-kisah horor ini kepada teman-teman sekalian. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya memiliki beberapa kisah yang sebenarnya menurut saya di luar akal sehat saya. Tetapi saya tidak dapat menceritakan kepada circle atau lingkungan saya dikarenakan lingkungan saya ini tidak menganggap hal-hal horor sebagai sebuah yang dapat diterima pada akal dan pikiran mereka. Jadi saya menyimpannya sendiri, kisah-kisah tersebut. Nah, dan dalam pikiran atau pikir hemat saya, kenapa saya tidak menceritakan di channel YouTube saya, agar teman-teman sekalian dapat memetik hikmah pembelajaran dan juga menjadi sebuah hiburan di kala senggang teman-teman sekalian dari cerita-cerita yang sudah saya sajikan kepada hororholik sekalian. Nah, hororholik sekalian penasaran apa sih cerita yang akan saya sajikan kepada sobat-sobat sekalian? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya di situ. Kisah ini dimulai dari tahun 2003 saat saya masih menginjak bangku SMA, atau saya masih berseragam putih abu-abu. Di masa itu saya masih peralihan dari masa SMP masuk ke masa SMA. Nah, dari tahun-tahun tersebut, dari masa-masa awal tersebut, saya diharuskan untuk mengikuti beberapa ekstrakurikuler untuk dapat bersosialisasi di lingkungan sosial di sekolahan saya. Nah, kebetulan karena saya memang hobi dalam olahraga basket, jadi saya masuk ke ekstrakurikuler basket. Tapi di lain sisi, kami diharuskan untuk mengikuti maksimal dua ekstrakurikuler yang dapat kita ikuti ke depannya nanti. Nah, karena jiwa petualangan saya memutuskan untuk ikut pada ekstrakurikuler Mapala. Nah, pada saat inilah saya memiliki suatu kisah cerita yang menurut saya menegangkan. Tetapi pada saat itu saya masih belum berpikir panjang apa sih sebenarnya dunia-dunia gaib tersebut, karena pada hemat saya pada saat itu saya masih menganggap dunia-dunia seperti itu masih belum bisa diterima pada akal sehat saya. Padahal sebelumnya saya sudah penasaran pada dunia-dunia gaib atau kisah-kisah horor yang pernah diceritakan dari kolega-kolega saya, rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya dalam kesehariannya. Nah, tanpa basa-basi, saya akan menceritakan singkat cerita pada saat saya masuk pada ekstrakurikuler Mapala tersebut. Kami diharuskan membuat beberapa kelompok untuk mengikuti sebuah makrab, dapat mengakrabkan dari semua kelompok baru ini dan dapat mengakrabkan pula dari senior-senior yang sudah ada. Jadi dari beberapa orang ini kami membuat beberapa kelompok, dalam satu kelompok berisi 5 orang. Anggap saja pada saat itu saya memiliki 5 orang dalam satu kelompok, dan karena saya dianggap mumpuni atau juga memiliki kapasitas untuk menjadi sebuah ketua dalam kelompok baru tersebut, saya dipilihlah oleh sahabat-sahabat saya dalam satu kelompok ini sebagai ketua dari kelompok kecil tersebut. Dari satu kelompok ini berisi dari 5 orang. Dari 5 orang ini 3 orang cowok, 2 orang cewek. Nah, saya akan sebutkan nama-nama samaran dari 5 orang sahabat-sahabat saya ini. Yang pertama adalah saya, Yuhan. Yang kedua adalah Ijal. Yang ketiga adalah Bejo. Yang keempat adalah Mawar. Dan yang kelima adalah Melati. Nah, dari 5 orang ini kami sempat berdiskusi apa saja yang akan dibawa pada saat makrab yang diadakan pada malam minggu, karena saat malam minggu tersebut
di hari Minggunya pasti akan libur. Jadi selepas pulang sekolah kami sudah mempersiapkan segala hal yang akan kami packing untuk dibawa pada saat mapala tersebut. Nah, pada hari H kami berangkat menggunakan sebuah truk di bumi perkemahan tidak jauh dari kota tempat tinggal saya di Ngawi, Jawa Timur. Mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar bumi perkemahan yang ada di dekat-dekat sini tetapi berbeda kota atau bisa dibilang tetangga dari kota kediaman saya pada saat itu. Nah, sampailah saya pada bumi perkemahan tersebut. Tanpa berpikir panjang, kami menurunkan beberapa keperluan kemah kami atau juga keperluan untuk membuat tenda. Pada saat itu kami sudah di briefing untuk membuat sebuah tenda dan diajari untuk membuat sebuah tenda, dan apa saja makanan yang harus kami bawa pada saat itu. Kami keluarkan semua perbekalan, kami keluarkan segala keperluan untuk dapat berkemah pada saat itu. Nah, tetapi lucunya pada saat itu senior-senior kami menyita semua perbekalan atau semua bahan makanan yang sudah kami bawa, karena para senior kami berpikir junior-junior ini diharuskan untuk menyiapkan mental agar dapat survival di alam. Saat itu juga kami mendirikan sebuah tenda yang dibantu oleh para senior-senior kami, karena pada saat itu kami masih awam bagaimana cara untuk mendirikan sebuah tenda yang dapat kami singgahi pada malam itu juga. Setelah kami dapat menyiapkan sebuah tenda yang menurut kami sudah layak untuk dapat ditinggali, kami pun menyiapkan atau menurunkan beberapa peralatan-peralatan yang harus kami pakai pada malam harinya. Setelah semuanya selesai, para senior memanggil kami untuk keluar dari tendanya masing-masing. Nah, setelah kami menyiapkan tenda yang sudah kami buat yang dibantu oleh para senior tersebut, kami dipanggil oleh beberapa senior yang ada pada bumi perkemahan tersebut untuk menyiapkan diri sebuah briefing yang akan kami adakan pada malam harinya. Briefing tersebut dimulai dari perkenalan dari beberapa kelompok yang sudah hadir pada bumi perkemahan tersebut. Salah satunya adalah kelompok kami. Jadi beberapa ketua yang sudah hadir dalam kelompok-kelompok tersebut disuruh maju untuk memperkenalkan 5 orang dari masing-masing kelompok sudah hadir untuk mengikuti beberapa sesi acara pada malam hari itu juga. Salah satunya pada briefing tersebut, para senior menceritakan atau juga memberitahukan, menginformasikan pada kami ada sebuah acara yang menurut kami akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan sampai saat ini juga. Mungkin sobat-sobat Horholik sekalian penasaran atau sudah mengetahui. Nah, sesi tersebut adalah jurit malam yang dimulai pada malam hari pas pukul jam 11 malam. Jadi kami mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk mengikuti sesi-sesi jurit malam tersebut yang diadakan oleh para senior-senior mapala kami yang sudah lebih berpengalaman untuk dapat beradaptasi atau juga berpengalaman di alam terbuka tersebut. Singkat cerita, tepat pada pas pukul jam 11 malam, kami pun dari beberapa kelompok ini mengevaluasi diri atau juga berdoa sebelum kami melakukan acara jurit malam ini. Jadi kami dari beberapa kelompok ini, kami berkumpul mengabsen dari masing-masing kelompok kami, dan singkat cerita kami lengkap dari semua kelompok itu untuk dapat mengikuti sesi jurit malam ini. Jadi saya dapat menggambarkan jurit malam ini dilakukan pada sebuah trek atau sebuah jalan yang berada dari tepi jurang. Tepi jurang tersebut jalannya kira-kira sekitar lebarnya 2 meteran, jadi tidak terlalu lebar. Di sebelah kanan adalah, di sebelah kiri adalah tepian jurang yang mungkin dalamnya sekitar 4 atau 3,5 meter, dan di sebelah kanan kami adalah semak-semak yang berisikan rumput-rumput liar yang panjangnya mungkin sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jadi sangat menyeramkan pada malam itu. Tetapi pada saat itu dari kelompok-kelompok tersebut tidak menunjukkan rasa-rasa takut karena kami sangat antusias untuk mengikuti sesi jurit malam yang sudah diadakan oleh para senior-senior saya. Nah, dari beberapa kelompok ini dipecah menjadi 2 orang. Dari 2 orang ini akan berjalan dari atas menuruni trek tersebut sampai ke bawah, dan kemungkinan trek tersebut panjangnya sekitar 500 meter dari puncak atau bukit yang sudah kami
lalui bersama semua kelompok tersebut. Nah, saya gambarkan kembali dari trek tersebut terdapat sebuah bangunan di tengah-tengahnya, sebuah bangunan tua yang mungkin sudah tidak disinggahi sampai sekarang atau tidak digunakan karena bangunan-bangunan tersebut sudah ditumbuhi beberapa ilalang yang sangat tinggi, lumut-lumutan, dan juga beberapa tumbuhan liar lainnya. Nah, singkat cerita, kami setelah sampai menaiki bukit dari tepian jurang tersebut, kami absen kembali. Dari grup pertama berisikan 12 orang. Setelah kami absen lengkap, dua orang, genap berisi 12 orang, kami pun turun. Kebetulan tandem saya pada saat itu adalah Ijal, teman satu kelompok saya, dan saya sangat akrab pada orang tersebut. Nah, Ijal ini memiliki karakter yang selengean, orang yang suka bercanda dan tidak berpikir panjang atas apa yang dia lakukan. Nah, singkat cerita, kami pun turun, menuruni trek yang sudah senior sajikan untuk kami. Kami turun. Pada trek pertama, kami mendapati sebuah bangunan. Nah, sebuah bangunan tersebut muncul sebuah kain putih, tetapi samar-samar yang saya lihat. Kami pun berhenti, karena yang pertama kali melihat adalah si Ijal. Ijal pun melihat, diam, termenung, dia tidak mengatakan sedikit pun kepada saya. Dia berhenti, saya pun menengok ke belakang, karena saya penasaran apa sih yang Ijal lihat di dalam bangunan tersebut. Tanpa berpikir panjang, saya pun menengok ke belakang dan menghampiri Ijal yang masih tertinggal di belakang saya. Saya tepuk belakangnya, ada apa Jal? Nah, Ijal pun bilang, itu. Saya lihat di samping, beneran ada pocong. Jadi saya deskripsikan pocong ini tertutupi sebuah tembok setengah segini, memiliki kain yang lusuh. Wah, saya merinding. Kain yang lusuh, bermuka hitam sekali, seperti kulit-kulitnya mengelupas, matanya merah merona seperti darah, dan ada puncir pocong di atas kain tersebut. Tetapi pada saat itu saya masih belum berpikir hal yang menakutkan. Mungkin saja ada kemungkinan para senior-senior saya yang melakukan atau menyamar jadi pocong tersebut. Jadi karena si Ijal ini orangnya sangat selengean atau juga tidak berpikir panjang, dia mengambil sebuah batu kerikil yang kecil, dia ambil dan dia lempar ke pocong tersebut. Dan dia masih ketawa-ketawa melihat pocong tersebut. Dan saya juga penasaran karena saya juga tergugah karena ingin melakukan hal yang sama, Pak. Sama dengan teman saya juga mengambil kerikil tersebut, saya lemparlah pada pocong tersebut. Nah, benar saja, pada lemparan yang ketiga, kalau tidak yang keempat, saya melihat dengan mata saya sendiri karena jarak dari trek yang kami lalui dan dari penampakan tersebut tidaklah jauh, mungkin sekitar 4 meteran. Nah, benar saja, bro, dari batu yang saya lempar tembus, tidak terkena sama sekali pada sosok tersebut. Bagaimana saya bisa meyakinkan bahwa batu tersebut tembus pada sosok tersebut? Jadi di belakang sosok tersebut ada sebuah tembok, jadi tidak jauh ada sebuah tembok. Jadi waktu saya melempar, pas kena muka dari sosok pocong tersebut, mental kena tembok belakang yang berwarna putih, sudah kusam, kena lumut-lumut gitu, mental cetak cetak. Nah, dari saat itu saya mulai ngeri, jadi saya mulai lari. Saya langsung tarik kerah belakangnya si Ijal ini, saya tarik terus, ayo Jal, lari lah, jalan, lari. Nah, saya sedikit ngeri sebenarnya pada saat itu, tapi si Ijal teman saya ini karena dia benar-benar selengean, dia cuma ketawa-ketawa sambil lari. Mungkin lari bukan karena takut, tapi karena tidak enak, karena saya ketakutan. Nah, singkat cerita, sudah kita melewati fase pocong tersebut. Hal ini masih belum selesai, teman-teman. Jadi sekitar 100 meter saya berjalan kembali dengan si Ijal. Kami pun tidak mengatakan sepatah kata dalam perjalanan tersebut. Kami masih membayangkan, mungkin saya pribadi masih membayangkan sosok pocong yang sudah saya temui di bangunan sebelumnya. Nah, pada 100 meter yang sudah saya lalui ini, di sebelah kanan saya ada sebuah ilalang yang sangat tinggi, kira-kira 3,5 meter, yang sesuai saya deskripsikan di awal cerita tadi. Ada sebuah batu melempari kami, cetak cetak cetak, batu kerikil yang sama persis
ukurannya waktu saya melempari pocong tersebut, dan itu terjadi berulang-ulang kali, bukan satu kali, dua kali, tiga kali, tapi berulang-ulang kali. Karena Ijal ini orangnya emang selengean, kebetulan di trek turunan tersebut ada batu yang sangat besar, dia ambil sebuah batu yang besar, dia lempar ke dalam ilalang-ilalang tersebut. Karena pikiran dia pada saat itu pasti ini seniornya, karena dia benar-benar selengean dan tidak tahu diri, jadi dia lempar batu tersebut, mungkin dapat mengenai orang yang melempari batu tersebut. Dan benar saja, tidak ada seseorang pun yang merintih kesakitan atau juga berteriak karena lemparan batu tersebut. Diam. Setelah saya berpikir, di area tersebut, di area ilalang tersebut sangatlah tinggi. Tidak mungkin ada satu orang pun yang dapat bersembunyi di dalam ilalang-ilalang tersebut. Nah, setelah saya berpikir tersebut, saya lari kembali, saya tarik Ijal kembali ini, lari Jal. Setelah kami lari, saya adalah orang yang pertama kali melihat di sebelah kiri saya, di tepian jurang. Jadi ini trek, ini ilalang, dan ini adalah tepian jurang yang mungkin kedalamannya 3,5 meter, dan di dalam jurang-jurang ini ada tumbuhan-tumbuhan liar, ilalang-ilalang yang sangat tinggi, dan ada pohon-pohon pinus yang sangat-sangat tinggi. Nah, di pojokan sebelah pohon-pohon pinus tersebut jauh sekali ada sekelebat cahaya merah, perlahan mendekat. Setelah kira-kira cahaya tersebut 500 meter dari jarak kami, semakin jelas pula penampakan bola api tersebut. Jadi penampakan tersebut seperti bola yang besarnya sekitaran segini, dan di sampingnya itu berisi sebuah api yang sangat menggelipat, api merah. Itu semakin mendekat, dan semakin dekat saya cuma melihat, bengong, tidak dapat bersuara apa-apa. Dan Ijal pun, teman saya, juga melihat. Baru kali ini dia takut melihat sebuah fenomena horor dalam kehidupan dia, karena dipikir mau bagaimanapun itu bukan cara untuk para senior kami untuk menakut-nakuti juniornya pada jurit malam tersebut. Karena logikanya begini, ini trek, ini jurang yang sangat dalam, semakin kesana jurangnya semakin dalam. Nah, datangnya bola api ini dari atas dan menghampiri kami semakin ke bawah, dan akhirnya melewati atas kami. Itu kira-kira tingginya 2 meteran, dan itu setelah melewati, mereka memasuki atas semak-semak tersebut dan menghilang begitu saja. Setelah itu kami benar-benar, wah, ini bener ada yang nggak beres. Ini kami lari dari trek tersebut. Setelah kami melihat penampakan bola api tersebut, kami baru terpikir mungkin ini adalah Banaspati yang orang-orang ceritakan, dan kami melihat real pada saat itu juga. Jadi kami berlari menuruni trek tersebut di tepian jurang tanpa melihat kanan kiri. Kami lari, kebetulan saya berada di depan dan Ija ada di belakang saya. Saya tidak menghiraukan Ija, yang penting saya lari sampai ke bawah. Selesai jurit malam tersebut dan misi ini selesai. Setelah kami turun ke bawah, saya adalah orang pertama kali yang menuruni trek tersebut. Jadi Ija masih tertinggal di belakang, entah apa yang dia perbuat. Tapi setelah beberapa detik setelah saya sampai, Ijal pun nyampe dan menghampiri saya, dan dia pun marah-marah, bro, kenapa ninggal saya? Saya pun cuman diem, karena saya juga ketakutan pada saat itu juga. Singkat cerita, kisah ini masih belum selesai. Jadi saat semua kelompok yang terdiri dari dua orang sampai di bawah trek tersebut, dan senior kami sudah menyambut kami di bawah, kami diharuskan berhitung. Nah, pada saat di atas itu kami berisi sejumlah 12 orang. Saat kami berhitung satu persatu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sampai yang terakhir ada yang bilang 13. Kami lihat, karena pada saat itu kami berbaris, 2 orang, dan pada saat hitungan kedua pun sampai ke hitungan 13 juga, sampai ketiga masih hitungan 13. Akhirnya senior kami suruh kami berhenti berhitung, kami diam, disuruh melihat satu persatu teman-teman yang ada di samping kanan kiri kami. Kami melihat, benar-benar tidak ada sosok yang ada pada kanan kiri kami. Semuanya lengkap, normal, dan tidak ada
hal yang ganjil pada saat itu juga. Setelah itu kami berhitung kembali. Setelah pada hitungan keempat ini lengkap, sudah 12 orang, tidak ada satupun hitungan ganjil yang seseorang katakan. Nah, pada saat itu kami pun berpikir, wah, ini benar-benar nggak jelas ini. Jurit malam ini benar-benar asik ini. Dan selesai sudah jurit malam tersebut, dan akhirnya kami beristirahat dan meneruskan beberapa sesi-sesi lainnya yang menurut saya tidak ada kisah-kisah horor dan juga misteri yang dapat saya ceritakan. Nah, sekian adalah cerita horor yang pernah saya alami di waktu masa awal-awal saya masih menginjak sekolah SMA atau berseragam putih abu-abu. Mungkin teman-teman sekalian yang mengikuti beberapa program Mapala di awal-awal juga mengalami acara-acara jurit malam yang seru, yang tidak dapat teman-teman atau sobat horor holik sekalian lupakan sampai sekarang ini. Silahkan, apa cerita yang sobat horor holik pernah rasakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, singkat cerita, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga dapat menjadi hikmah, pembelajaran, dan sebuah hiburan bagi waktu senggang teman-teman sekalian. Singkat cerita,